jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih teman-teman pelayan. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan tadi lagu pujian dari teman-teman kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan, yuk berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa yang baik untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Adik-adik manis sudah siap untuk beribadah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lena, kita menyanyi, baca kitab suci. Yuk adik-adik berdiri. Sabar dengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini ya. Firman Tuhan kita pagi hari ini kita ambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semua? Ya, pintar. Sudah pintar cari kitab Efesusnya setelah kitab Galatia. Nah, ada kitab Efesus di sini ya. Nanti pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh teman-teman kalian. Sudah siap semua? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Kami anak-anak manis sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami memperoleh berkat daripada-Nya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Untuk adik-adik yang bertugas membacakan Alkitab, ayo silahkan ya, kita saksikan teman-teman kita dan dengarkan juga teman-teman kita membaca Alkitab. Silahkan. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia aku beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kitab Efesus pasal 3 ayat 1-13 ini berjudul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Ada rahasia deh di dalamnya. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Dan saat ini kita di jemaat GPIB Epata Gunung Payung juga menerima surat dari Rasul Paulus ini. Tadi sudah dengarkan pembacaan kitab Efesus ini oleh teman-teman kalian? Apa saja sih Kak rahasia di dalam kitab Efesus pasal 3 ini? Nah, rahasianya ada deh. Kalian lihat di ayat yang ketiga. Ya, ayat ketiga itu rahasianya itu dinyatakan oleh Allah lewat wahyu kepada Rasul Paulus. Nah, rahasia Tuhan bisa dinyatakan untuk kita semua, untuk adik-adik, kalau kita rajin baca kitab suci, rajin baca Alkitab. Di ayat keempat ada rahasia lagi. Nah, kalau kita membacanya, kita akan mengetahui tentang pengertian tentang rahasia itu. Apa itu rahasianya? Rahasianya adalah tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, apa sih Kak? Kasih karunia itu isinya? Isi kasih karunia itu yang menjadi rahasia dalam pembacaan kita ini adalah bahwa karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan suatu anugerah bagi semua orang. Bukan hanya bagi kalian, bukan hanya bagi kakak, tapi bagi semua orang yang ada di dunia ini. Mengapa bisa Kak untuk semua orang? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Oh gitu ya Kak? Iya, pada semua orang. Adik-adik tahu, semua orang itu, kita semua diciptakan Tuhan berbeda-beda, beraneka ragam, berasal dari berbagai suku, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga bangsa-bangsa di dunia yang berbeda-beda. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita.
Dan Tuhan ingin semua orang yang berbeda-beda ini mengetahui kasih karunia Tuhan. Yang adalah rahasia besar tadi yang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu maka Rasul Paulus menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Tuhan Yesus semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman, di tengah keanekaragaman, baik kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda bangsa, semuanya berhak menerima kasih karunia Tuhan, berhak menerima anugerah kabar baik dari Tuhan. Ya, Paulus mencontohkan dirinya. Rasul Paulus adalah orang Yahudi, tetapi dia mau memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kasih karunia Tuhan kepada orang non-Yahudi. Sementara selama ini orang non-Yahudi itu mereka merasa, aduh Tuhan itu hanya sayang kepada orang Yahudi saja ya, gak sayang kepada kami orang non-Yahudi. Begitu juga orang-orang di luar sana yang bukan beragama Kristen juga berpikir, oh Tuhan Yesus hanya menyelamatkan orang Kristen saja. Nah, ternyata tidak Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mencintai semua orang, Tuhan menyelamatkan semua orang. Nah, siapa yang harus memberitahu kepada semua orang itu bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan mencintai mereka, bahwa Tuhan menyelamatkan mereka? Yang harus memberitahu kepada mereka adalah kita semua. Ya, kita bisa seperti Rasul Paulus menyampaikan kepada semua orang, dan menyampaikan berita firman Tuhan itu tentang keselamatan adalah perbuatan baik. Nah, menyampaikan perbuatan baik tidak boleh pilih-pilih kasih, tidak boleh melihat siapa ya, nggak usah dia beritahu firman Tuhan, tidak gitu. Tapi semua orang boleh mengetahui kabar baik, boleh mengetahui kebaikan dari Tuhan Yesus. Adik-adik janji mau menjadi seperti Rasul Paulus, mau menyampaikan kabar baik, menyampaikan kasih karunia Tuhan agar semua orang diselamatkan? Ya, mantap. Janji Tuhan Yesus menolong adik-adik untuk melakukannya. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Wah, ternyata firman Tuhan hari ini jelas, singkat, dan padat. Akhirnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu apa, Mas Sony? Memberitakan firman Tuhan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Dengan cara apa ya? Kok susah sekali memberitakan firman Tuhan, dengan cara apa kalian? Baik Kepada Semua orang. hari ini kita mau nyanyi lagu apa, Mas Sony? Nyanyi yuk, nyanyi. Yesus cinta semua orang. Bapa kami dalam surga, ucap syukur terima kasih Tuhan atas ibadah yang terjadi pada hari ini dalam ibadah minggu pelayanan anak di Bakar Rumpai. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi kami sekali. Dan kami akan kembali kehidupan kami masing-masing, laksanakan aktivitas kami. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita